Baru-baru ini, beberapa pejabat tinggi menunjukkan gaya bicara yang jauh dari bijaksana. Mari kita lihat contohnya. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan, apa kau kabur itu? Shalom God Lovers. Bersama saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Pernahkah kita merasa kecewa mendengar cara pejabat kita berbicara? Bukan hanya nada bicaranya, tapi juga isi pernyataannya yang seringkali terkesan meremehkan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Seharusnya ucapan seorang pemimpin menenangkan dan membangun. Kita tahu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Baru-baru ini, beberapa pejabat tinggi menunjukkan gaya bicara yang jauh dari bijaksana. Mari kita lihat contohnya. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Emmanuel Ebenezer, menanggapi tagar kabur aja dulu. Tagar ini muncul karena rakyat semakin terdesak akibat pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Banyak orang terpaksa mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Emmanuel Ebenezer berkata, hashtag nggak apa-apalah. Masa hashtag kami peduliin? Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu, jangan balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ucapan ini tidak hanya mengejek, tetapi juga mengabaikan keresahan rakyat. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kata-kata kita hendaknya membangun, bukan merendahkan sesama. Selanjutnya, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengatakan, dia ini warga negara Indonesia atau tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan, apa kau kabur itu? Kok jangan kabur aja dulu. Kok jangan kabur aja dulu. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan, apa kau kabur itu? Ucapan itu menutup telinga atas keluhan yang datang dari rakyat. Padahal rakyat berhak didengar. Kita diingatkan untuk membuka telinga dan hati agar dapat menerima nasihat serta kritik dengan bijaksana. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, merespon tagar Indonesia Gelap. Tagar ini muncul karena rakyat menuntut agar pemerintahan Prabowo lebih berpihak kepada mereka dan mengurangi kekhawatiran akan masa depan bangsa. Luhut berkata, kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Ucapan itu terdengar sinis dan menyerang, alih-alih mencari solusi bersama. Firman Tuhan memanggil kita untuk berbicara dengan benar. Efesus 4 ayat 15, dan menunjukkan belas kasihan melalui kata-kata kita. Tak hanya itu, kita juga menyaksikan sikap pemimpin tertinggi kita. Dalam hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 baru-baru ini,
Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra melontarkan kata makian dalam bahasa Jawa yang tidak pantas. Tentu saya tidak akan mengutipnya di sini saat merespons para pengkritiknya. Memang bukan untuk menghina rakyat, tetapi untuk meluapkan kekesalan beliau kepada pengkritik. Bayangkan God lovers, jika kata makian yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo itu dianggap wajar dan normal oleh seorang anak SD. Seolah-olah itu adalah kata yang biasa saja. Bagaimana kita bisa berharap para menteri dan pejabat bertutur kata dengan sopan dan penuh empati jika pemimpin negara sendiri memberi contoh seperti itu? God lovers, ingatlah, pejabat tinggi dipilih oleh presiden dan presiden dipilih oleh rakyat. Jangan pernah melecehkan dan jangan mengejek apa yang disampaikan oleh para rakyat. Bukan hanya mereka yang marah, tapi Tuhan pun ikut marah. Semua ini bukan soal suka atau tidak suka pada individu tertentu, melainkan soal karakter seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus berbicara dengan sopan, jelas, penuh empati. Kata-kata pejabat itu ibarat pelumas pada mesin. Jika dirawat dengan baik, mesin berjalan lancar. Tanpa kepekaan, ucapan yang kasar bisa merusak kepercayaan rakyat dengan cepat. Pemimpin juga harus tahu cara mendengarkan. Jangan sok pintar atau merasa paling benar. Seperti seorang dokter yang mendengarkan keluhan pasien untuk memberikan perawatan yang tepat. Pejabat harus peka terhadap suara rakyat. Rakyat berhak didengar dan setiap kritik merupakan undangan untuk perbaikan bangsa. Sebagai kesimpulan, God lovers, public speaking yang efektif harus disertai dengan empati, kejelasan, dan tanggung jawab. Setiap kata yang diucapkan harus mencerminkan kasih, keadilan, dan integritas. Pejabat harus ingat bahwa kekuasaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai kata-kata kasar mengasingkan rakyat, sehingga itu tidak hanya menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat, tetapi juga mendatangkan murka Tuhan. Akhirnya, mari kita sama-sama perkatakan Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan lupa like dan share. Kami juga menunggu komentar dan masukan Anda. Saya Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.